Halo Sobat Seman Sabar, kembali lagi nih di Seman Sabar Podcast Room. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena sangat membanggakan dan sangat memberi motivasi bagi kita semua. Tungguin ya. Baik, selamat datang Ibu ya di podcast kami. Ya, jadi sebelumnya selamat ya Ibu sudah terpilih menjadi Kepala Sekolah Dedikatif ya Bu ya. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, jadi di sini kami mau tanya-tanya nih sama Ibu sekalian sharing-sharing gitu kan ya. Nah, jadi sebelum itu kita mau nanya dulu nih Bu, apa sih motivasi Ibu menjadi kepala sekolah gitu? Baik ya anak-anak. Pertama izinkan dulu Ibu mengaturkan Pangastukan umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, mungkin Ibu sedikit menyampaikan apa motivasi menjadi kepala sekolah. Sesungguhnya setiap orang itu menginginkan sebuah peningkatan di dalam pekerjaan atau karir. Tentu itu hal yang normal. Jadi setiap orang menginginkan sebuah peningkatan baik dari segi karirnya, apapun yang dilakukan. Jadi mungkin itu sebuah motivasi, jadi ingin meningkatkan kompetensi diri. Nah, bagaimana Ibu bisa berada di tengah-tengah kalian saat ini? Diawali dengan sebuah seleksi dulu. Jadi kami dari Dinas Pendidikan, kemudian ya loloslah Ibu dalam seleksi itu di klub calon kepala sekolah dulu, kemudian barulah mendapatkan sertifikat lulus sebagai calon kepala sekolah. Nah, setelah itu pemerintah menyeleksi lagi mungkin dengan syarat-syarat tertentu sehingga Ibu tanpa SK sebagai kepala sekolah di sekolah kalian kita ini. Ya, jadi motivasi kalian harus ada di situ, harus selalu ingin meningkatkan diri ya, jangan puas pada yang sudah kalian dapatkan. Ya, jadi ternyata banyak seleksinya Ibu ya. Jadi tidak instan. Ya, tentunya banyak perjuangan yang juga dialami juga ya. Jadi untuk selanjutnya selama Ibu menjadi kepala sekolah tentunya Ibu banyak memiliki tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Itu kira-kira apa saja ya Bu? Ya, terima kasih ya Kak. Tantangan tentu ada di setiap sebuah usaha. Jadi kita ingin membangun sekolah ini menjadi lebih maju, menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tentu karena kita di sebuah disiplin tepat waktunya supaya tidak dilabeling oleh murid. Oh ini Pak ini guru telat, misalnya, karena sering telat kan gitu ya. Tantangannya banyak. Jadi tantangan pertama bagi guru-guru yang sulit untuk move on, berubah untuk mengikuti bagaimana syarat-syarat kita untuk menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang menyenangkan, sekolah yang dicita-citakan, yaitu sekolah yang betul-betul nyaman bagi anak-anak. Nah, itu tantangannya. Wah, ternyata banyak sekali ya tantangan yang Ibu alami selama menjadi kepala sekolah. Tapi tentunya dengan sekarang Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banjar, tentunya kami bangga memiliki kepala sekolah seperti Ibu. Ya, terima kasih anak-anak yang bisa berkat dukungan kalian ya. Ada lagi? Untuk prinsip-prinsip Ibu itu sebagai kepala sekolah apa aja sih Bu? Prinsip, kita harus punya prinsip maju bersama. Dan bagaimana untuk bisa maju? Tentu tidak bisa secara instan. Kita harus berkorban banyak, melawan malas, kemudian waktu. Seperti kalian ini, kalian tim jurnalistik ini sudah meluangkan waktu belajarnya untuk di CD sekarang. Itu kalian nanti harus untuk melanjutkan tugas-tugas yang kalian tinggalkan itu di rumah. Itu sebuah pengorbanan. Jadi kita kalau meraih cita-cita atau keinginan itu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Jangan takut berkorban, prinsipnya. Tenaga, ya kita harus betul-betul loyal dan punya komitmen yang kuat. Untuk apa? Untuk maju. Itu prinsipnya ya. Lagi? Jadi Ibu, bagaimana sih menurut Ibu tentang peran kepala sekolah terhadap murid, sekolah, dan guru? Peran, ya memang selaku kepala sekolah itu kan sebagai manajer top leadernya. Jadi kepala sekolah harus bisa
berperan sebagai pengayom, bukan diktator, pemerintah. Jadi sebagai pengayom, sebagai teladan, memberikan contoh pada guru dan murid untuk datang dari awal, ya pulang kalau bisa dari akhir. Tapi karena jarak ibu jauh 50 km dari sekolah, jauh sekali. Saya bergaul dengan kalian, dengan guru di sini dan semuanya di sini yang baik. Ya mungkin ada beberapa anak yang agak malas, agak sulit dikelola, itu biasa karena mereka punya latar belakang di rumah, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, atau mungkin jaraknya jauh juga dari sekolah sedikit lambat. Nah ini peran kita selaku kepala sekolah atau pemimpin apapun, kita harus mengayomi, melindungi, kemudian melayani perannya. Kepala sekolah harus memberikan pelayanan. Contoh, kemarin ibu menangani anak-anak dari 33 murid yang sering telat, itu ibu ajak dia melaksanakan transcendental meditation. Nah ibu yang layani, nggak apa-apa, ibu yang harus mendampingi, ya kita terjun langsung untuk memberikan contoh teladan pada guru-guru, terutama guru kepala sekolah aja bisa kenapa kita teladan, kita perlu peran sebagai teladan, contoh yang tidak hanya memerintah. Nah itu. Ya terus semangat jauh sekali. Tapi tentunya jarak itu nggak memutuskan semangat ibu. Iya, jadi tetap semangat. Yang penting ibu mohon doa supaya tetap sehat. Ya lanjut. Oke, untuk selanjutnya gimana sih motivasi ibu, atau bisa nggak sih ibu ceritain gimana ibu bisa ikut Jambore GTK? Oh iya kan. Jadi kita harus loyal terhadap pimpinan. Di atas ibu ada lagi pimpinan, di atas pengurus ada lagi. Kita harus semangat. Itulah contoh yang perlu diteladani oleh kalian. Jangan pernah mengabaikan petunjuk atasan, petunjuk guru. Guru kan itu sebagai atasan, sebagai orang tua. Ikuti orang tua apa petunjuknya. Tidak mungkin dia akan memberikan kita yang buruk, pasti yang baik. Disitulah awalnya ibu bergegas nih. Sudah H-1 ini penutupan, ternyata masih diperpanjang lagi ternyata. Wah, jadi dengan bantuan teman-teman kalian kemarin buat video, kerjakan esainya, ya sudah masuk administrasinya, seleksi lulus, lanjut ke provinsi, seleksi lagi lulus ternyata, ranking 1 di provinsi. Ya keren sekali. Iya, jadi begitu, kita harus satu prinsip bahwa loyal terhadap pimpinan itu saja, sehingga kita pasti akan maju. Kalau kita guru, ada pegawai, ada murid, ya di situ tantangannya mungkin kalau datang dari guru, ada beberapa guru yang sulit untuk berubah bagaimana seharusnya melayani anak, itulah sebuah tantangan. Nah di sini tentu sebagai seorang kepala sekolah harus ya gitu. Jadi ibu mengerjakan dedikatif ini kebetulan mengangkat program pendidikan inklusif. Jadi anak kalian, teman kalian ini kan ada yang tidak bisa baca tulis. Sekarang sudah kelas 12, sekarang sudah bisa baca tulis berkat program kita, program pendidikan inklusif. Jadi tantangannya banyak saat itu, guru banyak menolak karena tidak bisa mengajar siswa yang tidak bisa baca tulis, sulit. Nah ibu kuat saja, yang mengatur. Kita tidak boleh membiarkan anak itu tidak bisa baca tulis, apalagi membawa ke SLB. Sekolah luar biasa itu sekolah yang menampung anak-anak yang ini ya anak idiot. Ini anak teman kalian kan ganteng anaknya, sekarang kelas 12 ya. Nah itu ya dikasih, kita harus kuat, kita harus tidak memberikan hadiah buat kita ya, betul-betul diam. Ya, jadi harus saling tolong menolong gitu ya. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial tuh nggak bisa hidup sendiri kan ya. Bisa, kita sedang berbuat baik, walaupun nanti yang kita bantu tidak membalas, orang lain yang membalas. Ya. Di atas lah yang atur nanti. Ya. Terus? Nanti kira-kira apa saja sih persiapan ibu nanti buat ke Jakarta ini? Ya, betul ya. Jadi sekarang ini ibu lagi mempersiapkan membuat EC. Apa sih dampak program praktek baik yang ibu lakukan, kemudian bagaimana mengembangkannya, termasuk jurnalistik ada di dalamnya. Ibu sudah sampaikan, tim jurnalistik nanti harus memantau program pendidikan inklusif sejauh mana pengembangannya, nanti ikuti terus. Kalau ada anak yang
disabilitas, bagaimana sekolah melayani mereka, itu kalian harus pantau terus sehingga betul-betul anak-anak itu supaya dirangkul, dilayani, didampingi sehingga menjadilah anak yang tumbuh berkembang sesuai dengan usia ya. Ternyata tim jurnalistik cukup berpengaruh Iya, ya. sangat ya berpengaruh. Jadi ibu sudah menyiapkan isi nanti akan ada lagi tes wawancara dari pemerintah pusat dari Kemendikbud secara daring. Setelah itu baru ibu berangkat tanggal 27 November ini sampai 1 Desember nanti tunggu kabar baiknya. Iya. Doa supaya semoga lancar yang terbaik di lancar, karena nanti akan dipilih 5 besar lagi. Dari 5 besar ya, semoga ya kita bisa tembus. Kita sekolah yang lepas dari desa bisa melawan kabar di kota. Tentunya kami akan menunggu kabar baik dari Ibu Ya, setelah datang. siap, nanti akan diinfo pada kalian ya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang membedakan kepala sekolah dedikatif dengan Kepala sekolah biasa Ya, atau iya. sekolah yang lain? Jadi Jambore HGN namanya nih programnya, Jambore dalam rangka Hari Guru Nasional. Nah, jadi bedanya kepala sekolah dedikatif, kepala sekolah yang mampu menghadapi semua tantangan yang dihadapi di sekolah dan mencarikan solusi terbaik untuk menangani atau menyelesaikan masalah dan tantangan itu. Kalau kepala sekolah biasa, kepala sekolah yang mungkin belum mampu menghadapi tantangan yang dihadapi dan tidak mencarikan solusinya, sehingga masalah tetap aja ada di situ, dibiarkan ya, itu bedanya. Nah, kemudian itu kan kemarin ibu hadiahnya itu 7 juta gitu kan, potensi ya lumayan kan ya. Dengan anak-anak juga bisa nanti ikutlah lomba-lomba supaya dan berprestasi. Ya, Ibunya kita tentunya terinspirasi Iya, banget kan sangat ya, terinspirasi Bu, ya. dan termotivasi Iya. gitu. itu harapan ibu ya. Kita jadi pengen ikutin jejak ibunya Iya, juga kan, biar Iya, bisa dapat pasti prestasi. bisa, pasti bisa. Kita belajar yang tekun, jadi jangan dulu kalian apa namanya, seperti sekarang kan banyak teman-teman kalian yang harus menikah dini, terus kuliah, udah kegiatannya juga diisi waktunya dengan kegiatan yang positif sehingga kita kuncinya kita harus kuat iman, jangan lupa berdoa sebelum kita berangkat sekolah sore sebelum pagi terus berdoa ya berpercaya itu yang menguatkan iman kita, yang membimbing kita Minta tuntunan kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. ya, jadi kalau iman beliau semoga kita selalu ada di jalan itu ya. Untuk ini Bu, gimana sih perasaan Ibu dipilih menjadi kepala sekolah Iya. dedikatif tingkat provinsi Iya, dan ibu nggak menyangka juga kalau praktek baik yang ibu lakukan ini mendapat apresiasi dari pemerintah, bahwa hal itu yang pada itu kita yang lokasinya di desa ini bangga menjadi juara 1 di antara mereka di kota dan pasar kalah yang lain kalah kabupatennya. padahal kita di desa Iya, gitu ya. ya. Jadi bangga juga dan betul nggak nyangka. Ya, jadi ini ya, kita tidak boleh pesimis. Ya, di desa berlokasi, di kota berprestasi. Iya. Keren sekali itu, bagus sekali kata-kata ibunya ya. Iya. Tentunya kita di desa nggak mungkin kalah dong dari Iya, kota. kita Harus berani bersaing. Ya, Itu dengan kalau cara. ada bersaing nanti Ya. Iya, terus sampai kita nggak pernah ke kota ibu loh. Kan kalau mau ke kota mau kemana gitu dengan nyari libur gitu, tabung sedikit uangnya minimal untuk transport. Kan bisa melihat sekolah di kota. Kalau lomba baru ke kota, kalau udah ikut lomba Di desa bertahun-tahun di sini ya. Iya. Senang sekali kita sini. Kalau ibu kan tiap hari dah, karena ibu di desa Sansit melewati kota dulu. Tiap hari itu udah anak-anak itu sini. Kalau kecerdasan kita cerita. Ya tim jurnalistik mungkin bisa untuk bagian pasti ibu butuh mungkin biaya, kontribusi biaya ya. Itu udah program lalu ibu ya. Saya melihat situasi perkotaan Singaraja itu kemarin. Jadi
disorot misalnya, pikirkan, bandingkan dengan DKI desa. Tetapi kalau dilihat dari lingkungan pasti kita lebih bagus, jauh dari polusi. Tapi kalau kita lihat dari segi pemandangan, pengalaman orang-orang kota, itu kita masih miskin di sini. Di sana tuh banyak nitrogen. Jadi kita kan gini aja. Apalagi fasilitas-fasilitas sama kursus-kursus gitu. Sebenarnya mungkin bisa melihat bisa lihat kita mau survei ke kampus-kampus apa di sana, Bisa langsung ya apa kelebihannya. Karena punya ada nanti planning program sama punya di sini. Baru kelas 10 ya? Iya. Kelas 10 tuh kelas 11. Kelas 10. Masih banyak waktunya ya buat program, tidak hanya saja program. Kan sudah buat majalah. Iya, sudah. Budaya. Nanti ya silakan lengkapi kalau ada foto-foto yang diperlukan untuk share nanti untuk berkuliah itu pasti nanti kita harus untuk komunikasi itu penting. Nah, untuk menyatakan kita ini mampu gitu ya. Jadi sekolah di desa itu mampu berkompetisi dengan mereka yang ada di Kota, nggak kalah kerennya sama yang di kota. Ya, saya kira masih ada lagi yang berkaitan Pesan dan apa hal yang mau disampaikan kepada siswa-siswi gitu atau kepada warga sekolah ya, kata-kata motivasi mungkin ada sampaikan terkait dengan prestasi yang kita bisa dapatkan itu tentang jambunya itu bahwa mereka Indonesia kuat. Jadi rajin guru mengajar dengan baik kan begitu sehingga jadi sekolah yang hebat bersama-sama gitu ya. Jadi hebat semua, maju bersama, hebat semua. Iya. Ya, itu. Saya ada lagi yang disampaikan. Mungkin sekiranya ini aja Ya, kami tunggu kabar Pak Ibu pas pulang dari Jakarta gitu ya. Semoga Ibu mendapatkan yang terbaik. Doa kami selalu menyertai Ibu. Terima kasih anak-anak ya dari atas kesempatan yang sudah diberikan pada Ibu dari selaku orang tua kalian. Jadi pesan Ibu bukan menyampaikan sesuatu yang tersumbat komunikasinya dengan guru, dengan teman sebaya, sampaikan ke Ibu untuk Ibu bisa membuka sumbatan. Baik, sudah lancar kalian. Bu, saya konsultan hari ini kita apa gitu, pasti Ibu akan lihat. Penting ini dulu komunikasi penting ya, komunikasikan dulu dan juga ada waktu. Kemarin ada juga teman-teman yang melakukan dulu, saya nggak suka dengan dulu ini, kenapa? Banyak sekali tugasnya, harus kasih pemakaman. Karena ya, kalau soal ini sampaikan dulu ke gurunya. Karena sekarang kan sudah 5 hari kerja, 5 hari belajar, sore sudah capek, Tidur terus gitu. istirahat. Nah itulah, kalau mas lancar pun tidak begitu, ya kita tidak akan terisi. Tetap karena belajar itu mulai education. Ya, selama hidup kita harus belajar. Itu pesannya ya. Untuk kita yang muda juga masih memiliki perjalanan yang panjang. Jauh, Panjang. jauh dan pasti kalau akan mampu nanti meraih yang lebih tinggi dari itu. Yang penting tentukan cita-cita setinggi-tingginya. Supaya akan mencapai. Ya, Maksudnya optimis dulu ya, optimis ya, doa, Berjuang. ya, dan kita doa dan berusaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya, kalau kita tidur terus, Hasilnya juga tidur terus. hasilnya ya, hasilnya nol nanti. Jangan belajar ya. Selamat ya kalian belajar ya. Selamat berusaha supaya kalian nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Ditunggu juga karena itu 2 tahun lagi sudah pensiun. Ya, kelahiran ibu itu kan 20 Juni 1967. Umur 60 sudah harus berhenti bekerja. Walaupun sesungguhnya masih kuat. Ya harus ganti ada kalian ganti. Ya, pada kuliah di bisa perguruan dulu. Honor dapat gaji berapa? 2.000. Sedikit sekali. 4.000 karena honor. Nah,
betul-betul itu sepertinya mendapat perlindungan dari atas sekolah pada nombok ibu terima kasih ibu ya. Iya, ibu nggak pernah ada nombok-nombok nih jadi kelas warna nombok guru ya perbuatlah yang baik, jangan takut mengembangkan pikiran ya materi beliau akan mendapatkan yang baik yang tak ingin belajar salah satu pelajaran agama lakukan agama silakan tentang agama jujur ya jujur ya satu jujur sudah jujur katakan kalau habis suami katakan habis terus saya ingin beli apa orang tua tentang habis dong lebih 5.000 jangan bayarnya 80 dibilang 1 terlalu enak maksimal banyak cara uang dari bersama ya ada di nanti sepi-sepinya kerja misalnya kerja kelas orang mulai guru di dalam aplikasi itu ya salah aplikasi yang kerja ya nggak apa-apa tidak mendapatkan kewajiban kerjakan ya baik setelah itu saya mulai untuk selamat buat kalian ya ya ibu mohon izin ya perkembangan kembali ya